Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah masuki minggu terakhir di bulan Juni tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan masuki bulan yang baru di mana kiranya Tuhan memberikan kita hati yang baru. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah di live Facebook maupun streaming YouTube. Saya mengucapkan shalom, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya saya undang Bapak Gembala untuk menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita akan habiskan ibadah kita. Untuk itu saya undang kita semua mengkhususkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita arahkan hati kita sepenuhnya, kita akan habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai ibadah ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami rindu mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami rindu Bapa meninggikan nama Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus bermasmur bagimu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus dan menjadi dupa yang kami hadapan-Mu Bapa. Kami melihat setiap hati kami Tuhan. Kami menilai Tuhan hati kami Bapa. Kami melihat Yesus. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah ini Bapa. Kami siap lebih lagi Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang
menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan Yesus dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Biarlah Tuhan, nama-Mu yang layak ditinggikan bagi bangsa ini, nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Karena kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menyembah memuji-Mu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa, tapi Engkau Allah yang selalu memegang erat tangan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus tetap selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Bapa, kami akan lebih lagi Tuhan Yesus masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menari bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk menaikkan setiap puji-pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus kami berkati ibadah ini Tuhan mulai dari awal ke tengah pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, shalom jemaat Tuhan. Sekalipun hari ini kita ibadah online lagi, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Dialah tetap Tuhan, Dialah tetap Raja. Dialah Raja mulia. Yuk, sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang ditabur bisa menjadi rema dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami datang dan kami mau bersujud lebih lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegaskan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita mau katakan pujian ini lebih lagi. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita tundukkan kepala, kita mohon tuntunan Tuhan, kita mohon hikmat Tuhan, hadiran Tuhan. Bapa dalam surga, kami kembali datang kepadamu pagi hari ini, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu, atas kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Olehnya kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini tak kala waktu kami boleh dapat berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih anugerah Tuhan saja. Untuk itu terimalah pujian kami, penyembahan kami.
Dan saat di pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami rasanya haus, sungguh merindukan firman-Mu mengalir dalam kehidupan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami kembali. Untuk mengangkat kami dari kondisi yang terpuruk, membawa kami kepada satu pengharapan yang baru, di mana kami boleh melihat ke depan, kepada Tuhan sajalah. Segala sesuatu yang ada boleh terjadi, tetapi biarlah kami boleh melihat dan memandang hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur ibadah kami hari ini Tuhan boleh terlaksana sekalipun kami ada di rumah. Tetapi kami percaya bahwa semua kami yang ada, baik kami di tempat ini bersama tim pelayan dan juga semua yang ada di rumah, kami percaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahwa Engkau-lah Allah yang menetapkan kami hari ini masing-masing ada di rumah kami. Tapi di dalam kesempatan yang sama, kami satu di dalam satu iman percaya bahwa Engkau Tuhan menghimpunkan kami di link Facebook atau di live streaming di YouTube Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang tetap hadir bersama dengan kami, hadir teramat dekat dengan kami, yaitu di hati kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, saat ini biarlah kiranya Engkau anugerahkan bagi kami hati yang baru, hati yang gembira, hati yang tetap bersyukur kepadamu Tuhan dalam kondisi apapun. Maka saat ini Tuhan, anugerahkan kami hikmat yang daripadamu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dengan demikian kami kembali diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kami tolak, yaitu intervensi iblis, kuasa jahat, rombongan kuasa kegelapan, tipu daya iblis, kami tolak demi nama Tuhan Yesus. Dan hanya bersama dengan Tuhan kami boleh saat ini, di saat perenungan firman Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, pemberitaan firman-Mu Tuhan yang kawal, Tuhan yang pimpin, dalam pengawalan malaikat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Ya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami saat ini tidak akan memisahkan kita dari Allah. Ya, maut sekalipun kata Alkitab, bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini, tak kala waktu kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, teramat saya percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, baik jemaat Philadelphia maupun semua yang boleh tergabung pada pagi hari ini, kita sama-sama di dalam satu pengharapan hanya kepada Tuhan sajalah. Bapak Ibu, mungkin saat ini ada yang bertanya, kok kenapa kondisinya seperti ini? Inilah, kita harus mematuhi aturan pemerintah. Kita harus tetap patuh kepada satu aturan, karena kondisi saat ini dikatakan bahwa semakin parah, bahkan merah padam terhadap kota Jakarta. Juga kota Bekasi sudah ada di dalam kondisi merah. Dan untuk itu bahkan tidak hanya Jakarta dan Bekasi, tetapi di seluruh Indonesia saat ini sedang dalam kondisi waspada. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya ingatkan kepada kita, jangan pernah kendur iman kita. Jangan pernah undur setitik pun, sesenti pun. Ya, satu urat pun, jangan mundur. Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan senantiasa sukacita dan sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana semalam saya sudah sampaikan firman Tuhan lewat pembacaan di Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Pagi hari ini saya akan ulangi bagi kita, karena sesungguhnya kondisi dan keadaan ini memang membawa kita untuk kita boleh berhati-hati, untuk kita boleh waspada. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita untuk kembali membuka firman Tuhan, bagi membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Kita boleh baca bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baiklah kita arahkan hati kita kepada Tuhan lewat pembacaan dalam Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita baca ayat yang ke-15, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu seperti mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sejauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh baca pada pagi hari ini membawa kita kepada satu ajakan untuk kita boleh prihatin kepada keadaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah banyak yang teriak, jangan terlalu kita mengumbar tentang berita COVID. Tetapi saya mau sampaikan, hal itu memang sudah terjadi. Tetapi umbarlah, nyatakanlah firman Tuhan senantiasa setiap hari, dimanapun kita berada, bahwa kita tidak akan terlepas dari kasih anugerah Tuhan. Kondisi apapun, bahwa Tuhan akan tetap setia menjagai, melindungi saudara dan saya. Ada malaikat yang senantiasa mengawal kita, keluar masuk kita ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa kita harus berjaga-jaga. Kalau kita baca di dalam Efesus 6, supaya kita harus berjaga-jaga. Di ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan bahwa kita harus memperlengkapi hidup kita, diri kita dengan perlengkapan rohani. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi lawan kita adalah roh-roh penghulu di angkasa, anasir kuasa kegelapan, roh-roh pemerintah di atas yang senantiasa mengintervensi kondisi dan keadaan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini semakin sulit, tetapi ingat bahwa Tuhan akan ada senantiasa menyertai saudara dan saya, asal saja kita setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini diingatkan kepada kita kembali di ayat yang ke-12. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, kalau kita sudah ketahui bahwa kondisi keadaan seperti ini, janganlah lari kepada sesuatu yang bukan Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Baca firman-Nya, berdoa senantiasa, renungkan firman itu, maka engkau akan peroleh kekuatan. Maka imanmu akan bertumbuh, imanmu akan kuat. Maka saya percaya imun pun akan tinggi. Dan engkau pasti aman dalam lindungan Tuhan. Itulah dikatakan dalam Mazmur 91. Kita akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat baik perkataan ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita hidup bijaksana melihat kondisi dan keadaan saat ini. Kita harus bijaksana melihatnya. Jangan sampai kita di dalam kondisi seperti ini kita lalaikan waktu kita untuk kita boleh hanya di dalam bersantai untuk memperhatikan hal-hal yang tidak membawa kepada kehidupan. Tetapi hari-hari ini lihat bahwa kita ini sekarang ini sedang diarahkan kepada satu tujuan, untuk boleh datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan, bahkan kekekalan yang diberikan kepada kita. Karena rancangan masa depan yang penuh harapan. Dia tidak akan melupakan itu. Dia akan selalu mengingat itu. Tuhan akan selalu mengingat janjinya kepada umatnya. Oleh sebab itu dia pegang teguh bagaimana dia menuntun umat Israel keluar dari Mesir dan tanah perbudakan. Demikian kepada saudara dan saya, hari ini dia akan bawa kita terus untuk melihat ke depan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Itu yang harusnya kita lihat. Jangan sampai kita lalaikan waktu ini. Waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, kata ayat yang kita baca. Tetapi kita harus bijak dalam menyikapi hidup ini. Oleh sebab itu mari perhatikan kembali bagaimana kita akan menyikapi hidup ini. Dekatlah dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan harus dibangun. Kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita akan membangun hubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, di tangan kita ada HP yang berisi Alkitab, firman Tuhan. Di tangan kita ada Alkitab yang berisi firman Tuhan. Baca itu supaya engkau mengerti hidup ini yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan bukan tidak tahu, bukan berarti Tuhan tutup mata tentang keadaan ini. Tetapi Tuhan memang dia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman orang percaya di akhir zaman ini. Apakah kita akan datang kepada Tuhan tak kala waktu kita mengalami kondisi seperti ini, atau kita akan membiarkan hidup kita larut di dalam kondisi keadaan dunia ya yang tidak menentu. Tetapi pagi hari ini dinyatakan kepada kita, sikapi dengan baik kondisi dan keadaan saat ini.
Dikatakan kembali saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Banyak orang yang tidak peduli dengan kondisi saat ini. Bahkan mungkin akan dia tempuh dengan cara-cara yang tidak rohani. Cara-cara yang membuat orang itu semakin jauh dengan Tuhan. Tetapi tak kalau waktu kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita dengan segala keadaan ini. Tak kalau waktu kita mau senantiasa mensyukuri dengan kita harus merenungkan firman-Nya. Kita mensyukuri dengan selalu senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Datang dan berdoa dan baca firman Tuhan. Maka saya akan percaya, teramat percaya bahwa kita akan semakin kuat teguh. Iman kita akan semakin naik. Dan bahkan imun kita pun juga akan semakin tinggi. Kemudian saya percaya bahwa kita pun aman dalam lindungan Tuhan. Saya percaya itu firman yang berbicara dan saya yakin hal ini saya tidak salah untuk mengatakannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik. Kondisi saat ini ada banyak orang dalam kondisi sehat tiba-tiba mengalami kondisi yang terganggu kesehatannya, hanya hitung jam, hitung hari berakhir. Oleh sebab itu, tak kalau waktu kita masih bernapas hari ini, perhatikan dengan baik. Firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan berhasil sesuai yang disuruhkan. Tak kalau waktu kita mengamini firman-Nya, kita komitmen dengan firman itu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berkata bahwa Ia akan terus mendengarkan seruan hati kita. Dia akan terus menjawab doa-doa kita. Kita mohon perlindungan, Tuhan akan jawab. Kita mohon damai sejahtera, Tuhan akan beri. Kita mohon apa? Jangan minta untuk ketemu wajah dengan wajah. Tidak. Karena itu tidak mungkin untuk saat ini. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur Yesus yang adalah Allah, Dia datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya. Dan kita boleh melihat dan mengerti itu lewat pembacaan firman Tuhan. Oleh sebab itu baca kembali firman Tuhan ini, supaya engkau bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tak kala waktu engkau membaca firman-Nya, engkau bertatap muka dengan Tuhan. Engkau akan mengerti isi hati Tuhan. Ada amin. Di dalam hal inilah kita diminta supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu merindukan senantiasa kehadiran kita di hadapannya. Jangan pergunakan waktu ini dengan sia-sia. Pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Ya, sekalipun sepertinya apa yang kita perbuat sia-sia, tapi di mata Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dalam Yesaya dikatakan, apa yang kita kerjakan saat ini sepertinya tidak ada gunanya, sepertinya sia-sia. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa tidak ada yang sia-sia apapun yang kita lakukan saat ini. Seakan-akan menimba angin, tidak ada yang sia-sia kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan semua jerih lelah kita. Ada amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kita melihat berbicara tentang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di dalam kondisi pandemi ini, perhatikan dengan baik. Masih ada yang tega untuk melakukan perbuatan yang jahat. Jauhkan dari kita orang yang takut akan Tuhan. Karena bukan demikianlah ajaran Tuhan buat kita. Tetapi tak kala waktu kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang kita akan kerjakan. Perhatikan, banyak orang yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan lewat pandemi, lewat hal-hal yang sifatnya kesulitan. Masyarakat lagi dalam kondisi sulit. Tetapi banyak orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungannya sendiri. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau engkau tidak kuat di dalam Tuhan, maka hal itu kita akan kita akan terseret ke sana. Kenapa? Karena memang menjanjikan. Dunia ini menjanjikan hal yang demikian. Nah, oleh sebab itu manfaatkan dengan sebijak mungkin kondisi dan keadaan yang ada. Paling tidak sebagai anak Tuhan, tekunlah berdoa.
ya, mendoakan kondisi dan keadaan sekeliling kita. Puji Tuhan. Ya, untuk Mesbah Doa Philadelphia sudah berjalan selama 1 bulan lebih. Bahkan sudah 40 hari lebih berjalan sejak dari doa 10 malam untuk hari Pentakosta. Ya, saya mengajak untuk jemaat Philadelphia secara khusus supaya hadir di dalamnya. Kita hadir di dalam mesbah doa setiap jam 8 malam. Perhatikan dengan baik. Kondisi ini bukan kondisi yang lebih baik lagi. Tetapi tak kala waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengingat janjinya untuk senantiasa mendengarkan isi hati kita. Dia berkata dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan dari ayat yang ke-11. Aku tahu rancanganku atas kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12. Dia katakan, apabila engkau datang dan berseru berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Apabila engkau sungguh-sungguh mencari aku, maka aku memberi diri untuk ditemukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kapan kita akan bisa ketemu dengan Tuhan? Pada waktu kapan kita bisa untuk bermesraan dengan Tuhan? Pada saat kita boleh datang menghususkan diri untuk membaca, untuk berdoa, membaca firman dan bersekutu kepada Tuhan. Pada waktu itulah Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia datang untuk membelai saudara dan saya. Dia datang untuk meneguhkan iman kita. Dia datang untuk menguatkan kembali kita. Untuk melihat kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Pada saat kapan? Pada saat itulah Tuhan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tapi diingatkan kepada kita supaya kita memanfaatkan, mempergunakan waktu ini dengan sebijak mungkin. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Dia katakan di ayat yang ke-17, dikatakan, janganlah kita mabuk oleh anggur, janganlah kita bodoh. Dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita tidak peduli dengan persekutuan, kita tidak peduli dengan ibadah, kita tidak peduli dengan doa, tidak peduli dengan membaca firman-Nya? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Orang yang mengerti kehendak Allah adalah orang yang membangun persekutuan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam hal apa? Di dalam hal berdoa, bersekutu, membaca firman, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Bagaimana caranya? Puji Tuhan. Jemaat Philadelphia, saya melihat bahwa ada di dalam kondisi yang baik saat ini. Puji Tuhan, selama 1 tahun lebih, Jemaat Philadelphia dalam kondisi yang baik. Tapi jangan berbangga karena hal itu. Yang Tuhan bangga kepada kita pribadi lepas pribadi adalah persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Tuhan membanggakan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Oleh sebab itu, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu kondisi dan keadaan kita. Puji Tuhan, kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Doa kita masih didengar oleh Tuhan. Pagi hari ini jemaat Philadelphia tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan oleh sebab itu bersekutulah dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Kapan? Setiap hari. Diingatkan setiap jam 8 malam. Ada mesbah doa. Mari hadir di sana. Di sana ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman yang disampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Philadelphia, jangan mesbah doa Philadelphia hanya dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar, dari gereja Philadelphia. Tetapi ini seharusnya jemaat Philadelphia ada di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kapan? Jam 8 malam itu adalah jam di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Ini komitmen untuk Philadelphia senantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan disia-siakan waktu itu. Pergunakan waktu itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan berita ini supaya kita dibangun iman kita, dibangun imun kita. Kita boleh mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam Tuhan senantiasa, karena Tuhan menjanjikan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan
Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Hari-hari kita isi dengan pujian, hari-hari kita isi dengan penyembahan kepada Tuhan. Maka kita akan dipenuhi Roh Kudus. Hari-hari kita akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Lawatan Tuhan senantiasa ada. Bukan berarti pada waktu ibadah saja lawatan Tuhan ada. Tetapi pada waktu kita ada dimanapun, kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Bukankah kita adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah. Dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Saudara dan saya adalah bait Allah. Di mana? Bukan hanya di saat kita lagi bersekutu seperti ini. Tetapi kapan saja, di mana saja engkau berada, harus menjaga hidupmu. Ya, harus bijaksana di dalam menyikapi hidup ini. Dikatakan dalam 1 Petrus 1, dikatakan ayat yang ke-13, 16, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk hidup kita hari lepas hari ada di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan hanya sesekali aja, tetapi setiap saat kita ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di sini diajak kita untuk kita senantiasa bermazmur kepada Tuhan, memuji-muji Dia, dan kemudian kita bersorak-sorai. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali, memuji Dia, menyembah Dia. Ayat 20, ucapkan syukur senantiasa segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah Bapa kita. Dan 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, nasihat Rasul Paulus ini luar biasa. Kalau kita boleh menyikapi dengan baik, hari ini kita telah mendapatkan sesuatu, kembali penyegaran, yang menguatkan kita untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, supaya kita benar-benar menjadi gerejanya yang hidup. Terima kasih. Saya kira inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan ayat yang kedua dan ketiga. Ayat pertama sama ayatnya yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Dan Engkaulah Tuhan yang telah berbicara bagi kami pagi hari ini, untuk mengingatkan kepada kami bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh sebab itu kami boleh menyikapi hari ini, hari-hari kami, hari ini khususnya kami pribadi, lepas pribadi, yang sudah mengingatkan kami bahwa tidak ada waktu tanpa Tuhan. Dan oleh sebab itu hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah di tangan Tuhan kami terbentuk seturut kehendak Tuhan. Engkau pakai kami menjadi biji mata penyambung lidah-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, mampukan kami untuk dapat melakukan semuanya itu. Dengan demikian kehidupan kami akan berdampak kepada suatu yang membawa keharuman bagi nama Tuhan. Bahkan di sekeliling kami dapat diberkati lewat hidup kami. Tuhan, mari Engkau lawat kondisi yang keadaan saat ini, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai untuk berbicara, tetapi hamba percaya Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan menyatakan kasih-Mu, menyatakan kehendak-Mu di dalam kami setiap pribadi lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan demikian kehidupan kami senantiasa diingatkan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dimanapun dan kapanpun kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Baik, saya kembalikan kepada pujian. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Kiranya hari lepas hari kita terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan terus menjadi di setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pengumuman akan disampaikan oleh hambanya. Shalom, kita diberkati, amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita tetap bersemangat. Minggu depan kita masih beribadah secara online. Jika ada perubahan akan diumumkan melalui grup ya. Jadi sering-sering buka grup GGP Philadelphia. Dan di setiap hari jam 8 malam kita berkomitmen mengikuti mesbah doa GGP Philadelphia. Jadi setiap kita yang mengikuti juga akan mendengarkan beberapa pengumuman yang mungkin akan diumumkan secara mendadak ketika ada perubahan jadwal ibadah. Oleh karena itu tetaplah mengikuti mesbah doa di setiap hari di jam 8 malam. Ibadah tunda bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum bisa mengikuti pada pagi hari ini masih bisa mengikuti ibadah melalui YouTube channel GGP Philadelphia. Pada hari ini jam 4 sore kita bisa ikuti live streamingnya. Jangan lupa untuk di like, comments, dan share dan subscribe supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti setiap ada notifikasi ibadah GGP Philadelphia. Saudaraku kita yang sudah diberkati pada pagi hari ini, kita juga masih tetap bisa memberikan persembahan kita yang ditransfer ke nomor rekening atas nama Joni Maksipinaria, Bank Mandiri dengan nomor 156 000 255 0582. Sekali lagi, Bank Mandiri atas nama Joni Maksipinaria 156 000 255 0582. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki rekening BCA dapat juga ditransfer kepada Windayanti Bank BCA dengan nomor 230 135 9642. 230 135 9642. Dan bukti transfer Bapak Ibu Saudara berikan keterangan di sana ke WA dengan nomor 0813 8733 0000. Nomor WA 0813 8733 0000. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada satu keluarga GGP Philadelphia yang akan kembali ke kampung halamannya dan kita akan berdoa untuk Ibu Berlita. Ibu Berlita boleh kesini? Ya. Kita akan berdoa secara khusus di GGP Philadelphia, jemaat yang akan menempati satu tempat yang baru. Kita akan iring dengan doa, tentunya kita tidak akan melepas dan kita akan menyerahkan juga kepada gereja di mana di tempat yang baru mereka dapat beribadah. Boleh kesini Bu, kita akan berdoa bersama-sama. Iya, puji Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa Ibu Berlita bersama dengan anak terkasih akan pindah tempat tinggal. Ya, mereka akan kembali ke Sumatera di daerah Tarutungnya. Muara Tapanuli Utara. Muara ya. Muara Tapanuli. Temukur. Nah, untuk itu hari ini kami yang seharusnya memang kita harus ibadah di gereja, tetapi karena kondisi yang keadaan tempat yang tidak memungkinkan karena suasananya sudah zona merah, maka dengan sangat penuh sukacita kami mengundang ke rumah untuk boleh beribadah di rumah dan kami akan doakan untuk keberangkatannya. Ya, besok hari Senin akan berangkat. Dan untuk kita akan doakan supaya terima kasih untuk selama menjadi jemaat Philadelphia, GGP Philadelphia di tempat ini, dan tentunya kami harapkan di sana akan terus bangkit imannya ya, menjadi berkat di tempat yang baru. Ya, kami doakan supaya di sana akan terus ya mengembangkan sayap di dalam panggilan untuk melayani Tuhan.
Oke ya. Dan bersama dengan anak terkasih Fani ya. Fani sudah akan pindah sekolah juga ya. Ya, tetap di dalam Tuhan ya. Sudah menanjak kepada remaja. Nanti tetap ada hubungan komunikasi lewat telepon ya. Baik, kita akan doakan. Mari, saya kira kita arahkan. Oke ya. Iya. Ucapan terima kasih dari ya kepada jemaat. Shalom untuk kita semua. Ya. Jemaat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar Jemaat GGP Philadelphia, dan juga untuk Bapak Pendeta John Penaria bersama Ibu Gembala dan semua Dewan Gembala. Kami mengucap terima kasih selama kami boleh bergabung di Jemaat GGP Philadelphia, dan kami sungguh merasakan keakraban dan juga kebersamaan yang sungguh indah. Dan biarlah juga ke depannya Jemaat GGP Philadelphia semakin diberkati Tuhan. Amin. Semakin bertambah jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan, dan semakin ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam situasi yang ada saat ini, biarlah semua jemaat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kedepannya kita akan semakin maju, dan kami berdoa di masa-masa yang akan datang kita tetap setia semua dalam Tuhan. Kami minta maaf jikalau selama kami bersama-sama di Jemaat GGP ada kesalahan kami. Mohon maaf mungkin melalui perkataan tindakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita akan mendoakan Ibu Berlita sama anak terkasih Fani ya. Kita akan dukung dalam doa untuk keberangkatan besok. Kita tundukkan kepala, kita mohon dukungan, mohon tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Selama sekian tahun Ibu Berlita bersama dengan anak terkasih Fani ada bersama-sama di Jemaat Philadelphia GGP, Gereja Gerakan Pentakosta. Kami boleh melihat pertumbuhan iman yang luar biasa. Kami boleh melihat kesetiaan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, tak kala waktu ada rencana untuk pulang, maka pada saat ini kami menaikkan doa kami kepadamu Tuhan, supaya Tuhan memberkati Ibu Berlita bersama dengan anak terkasih Fani, yang dimana mereka akan kembali ke Sumatera. Kami doakan dari tempat ini supaya Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi, bahkan mulai hari ini perjalanan mereka sampai tiba di Sumatera, di Tapanuli Utara, tetap ada di dalam penyertaan dan dalam perlindungan Tuhan. Malaikat Tuhan mengawal sepenuhnya. Dalam semua rencana ini kami berdoa supaya pertumbuhan iman senantiasa tetap ada. Di sana mereka akan berbuah untuk menjadi biji mata Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi Ibu Berlita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahan tangan Tuhan terulur kepada ibu dan anak terkasih Fani. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan terus membangun iman mereka, yang akan terus menyertai iman mereka dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalaupun mereka akan berangkat, kami percaya bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari kami. Di dalam iman, kami percaya kami tetap satu. Kami sama-sama. Dan untuk itu Tuhan, doa kami mengiring mereka di dalam keberangkatan mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian Tuhan memberkati Ibu Berlita dan anak terkasih Fani. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Surat baptis. Sekalian diserahkan surat-surat, ya, baik surat pindah, ya, dan ya.
Ya, kasih. Oke. Ya, boleh difoto silakan. Ya, ini surat baptis yang diserahkan dari gereja untuk ibu, dan ini surat kepindahan yang nanti akan diterima oleh gereja di sana. Jadi kita tetap secara administrasi kita betul-betul melakukannya dengan baik supaya nanti di sana juga tergembalakan dengan baik seperti tempat ini. Amin. Dan kita tetap berharap pembacaan firman Tuhan terus berjalan sampai selesai. Amin. Iya, demikian ya. Kayaknya nanti sebentar baru kita akan ngobrol lagi. Nah, silakan kembali ke tempat. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mendeklarasikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Setiap kasih yang telah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan tanpa Engkau tidak ada artinya. Untuk itu Tuhan, biarlah kami terus terpaut kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada ibadah saat ini yang kami selenggarakan hanya melalui online, Engkau juga tetap menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi setiap jemaat yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah ini, mereka pun juga boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di masa-masa saat ini Tuhan, di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan kami boleh berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan Kau boleh mengampuni Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan boleh dilalukan oleh pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dan kami serahkan Tuhan bagi setiap jemaat yang boleh mengalami Tuhan akan sakit Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan saat mereka boleh mendengar akan firman-Mu,
firman-Mu bekerja atas mereka. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh menimbulkan iman, dan iman itu menimbulkan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan hanya ada padamu Tuhan. Dan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengalami kekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang sanggup Tuhan untuk memberkati kami. Engkaulah yang sanggup untuk memelihara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang kekurangan, kami boleh datang kepadamu, sehingga kami menerima akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percayakan Tuhan, seluruh kehidupan setiap umat-Mu hanya ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan sampai saat ini terus boleh mengalir Tuhan. Terus mengalir Tuhan. Bahkan kasih-Mu memelihara setiap kehidupan setiap umat yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu hanya ke tangan kuasa-Mu. Bahkan setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani dalam ibadah ini, kami percaya ke tangan kuasa-Mu. Setiap usaha kami tidak menjadi sia-sia. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami dijadikan bermanfaat. Hidup kami dijadikan berguna. Hidup kami dijadikan menjadi hidup yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan saat ini Tuhan, setelah ibadah ini kami boleh meninggalkan tempat ini, kami boleh kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Dan kami percayakan Tuhan, setiap hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, mulai hari ini sampai waktu nanti Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan selesaikan ibadah ini, dan kami boleh menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan di online, Facebook maupun di live streaming. Tentunya kita sudah masuk kepada akhir dari ibadah kita. Untuk itu kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan meminta berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu arahkan hati kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.